Kalau kita itu menyepelekan, oh, ini dosa kecil, gampang. Ntar kita melakukan sholat atau kita sedekah sudah dihapus sama Allah. Akhirnya kita menyepelekan. Nah, menyepelekan karena menyepelekan dosa kecil itu akan menjadi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa kabar sobat kantin dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu saja kami doakan agar apa yang jadi hajat kalian, apa yang jadi cita-cita kalian segera Allah kabulkan dengan cara yang terbaik tentunya ya. Kembali lagi di channel Majelis Al Ibadat dan dengan saya Ahmad Syauqi dalam program Kantin Habaib, kajian rutin bersama Habib. Nah ini, kalau saudara kanting tentunya ada pembahasan yang seru akan kita bahas tuntas. Tentu saja bersama guru kita Al-Habib Adi bin Segaf As-Segaf. Dan langsung saja kita sapa beliau yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat dan selalu dapat membimbing kita menjadi orang yang lebih baik lagi tentunya Amin, Ustadz. amin. Langsung saja ini Ustadz kita bahas tentang bagaimana macam-macamnya dosa ini Ustadz. Nah, nanti kita akan tanyakan bagaimana dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita bisa mengetahui perbuatan kita yang ini ada dosanya gitu Ustaz. Dan juga dosa-dosa apa saja yang tidak bisa diampuni Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita kalau membahas masalah dosa, tujuannya bukan untuk melakukannya, tapi untuk belajar menghindari. Karena dosa itu adalah sebuah kesalahan. Sedikit, banyak, kecil ataupun besar, kesalahan itu harus diminimalisir, dihindari sebisa mungkin, sekuat mungkin. Kenapa? Karena namanya salah itu sesuatu yang tidak benar. Walaupun kesalahan itu ada macam-macamnya. Sebagaimana dosa. Dosa itu sebagian ulama mengatakan ada dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi sebagian lain mengatakan dosa semuanya sama. Semuanya gede, nggak ada yang kecil. Kenapa? Yang mengatakan ada dosa kecil, ada dosa besar, itu juga mengambil daripada hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dosa kecil itu, keburukan, kejahatan yang kecil itu bisa hilang dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setelah perbuatan dosa itu. Sesuai dengan ayat Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan as-sayyiat, keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Itu pendapat yang pertama. Adanya dosa kecil, adanya dosa besar. Lah bukti di antara dosa besar itu yang sulit diampuni oleh Allah, yang tidak gampang diampuni, kecuali benar-benar berubah. Benar-benar berubah dari kejahatan itu, benar-benar menjauh dari kejahatan itu. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah itu mengampuni segala macam dosa selain dosa menyekutukannya. Dosa menyekutukannya nggak akan mungkin diampuni kecuali orang tersebut meninggalkan kesyirikan, kembali kepada hanya mengimani Allah, mentuhankan Allah, baru diampuni. Kalau nggak akan diampuni dosanya. Sekalipun ia akhirnya meninggal dalam keadaan syirik tadi itu, nggak akan mungkin diampuni dosanya. Tapi selainnya masih bisa. Itu berarti apa? Gambaran ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi sebagian ulama mengatakan nggak ada. Dosa sama semuanya. Kecil semuanya, enggak. Gede semuanya. Kenapa? Karena melihat siapa yang dilanggar larangannya. Siapa yang dilanggar ya, peraturannya. Kalau kita melanggar peraturan sekolahan atau madrasah ringan. Mudah masih gampang. Tapi kalau yang kita langgar itu adalah yang lebih besar, seperti kota atau negara bahkan, itu lebih gede. Sama dengan kalau kita melanggar seseorang. Yang kita langgar siapa? Teman. Biasa. Tapi kalau yang kita langgar orang tua, besar. Atau kalau kita yang melanggar itu adalah pemimpin, presiden, besar. Walaupun kesalahannya sama. Walaupun kesalahannya sama, yang kita lakukan kepada teman, ya, dengan yang kita lakukan kepada presiden, tapi yang kita lakukan kepada presiden lebih, padahal sama loh. Ya. Padahal sama. Lah di situ ulama mengatakan tidak ada dosa kecil, semuanya gede. Kata yang kita langgar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana Ustaz kita menyikapi dari dua perbedaan ini antara ada dosa besar, dosa kecil, dan juga dosanya sama-sama dosa gitu Ustaz. Dalam menyikapinya, kita lebih baik itu mengambil yang menyatakan bahwa semua dosa besar. Kenapa? Lebih menekankan diri kita untuk benar-benar menjauh daripada keburukan itu, agar tidak menyepelekan. Kalau kita itu menyepelekan, oh, ini dosa kecil, gampang. Ntar kita melakukan sholat atau kita sedekah sudah dihapus sama Allah. Akhirnya kita menyepelekan. Nah, menyepelekan, karena menyepelekan dosa kecil itu akan menjadi besar. Ya, sebagaimana dikatakan oleh ulama itu la shaghirata ma'al israr. Tidak dikatakan dosa itu kecil kalau dilakukan terus-menerus. Lah rata-rata dosa kecil ini kan Dilakukan terus-terusan. Ya. Apalagi orangnya menyepelekan. Ya. Nah, akhirnya apa? Terus menjadi besar. Sehingga ada pepatah di dalam Indonesia itu apa? Dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Menjadi besar akhirnya. Lah, sehingga untuk menghentikan agar diri kita tidak menyepelekan dan benar-benar menjauh daripada dosa tersebut, kita harus mengambil pendapat yang ekstrim. Yang menyatakan bahwa semua dosa besar, nggak ada yang kecil. Berarti sama kayak keistiqomahan dalam kebaikan ya Ustaz. Kita lakukan yang kecil tapi istiqomah jadinya besar. Kalau kita lakukan yang besar tapi cuma sekali aja, nggak berarti apa-apa. Nggak ngefek, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Baik Ustaz. Dan bagaimana nih Ustaz kita mengetahui kalau perbuatan kita itu ternyata ada dosanya Ustaz? Ya, semuanya itu kalau kita ingin memahami dan ingin menghindari melakukan atau meninggalkan, semuanya itu harus disasari dengan ilmu. Apapun itu. Kita mau menjadi orang yang bertakwa, mau nggak mau harus berilmu. Kita mau menjadi orang yang sabar, harus berilmu. Kita mau menjadi orang yang sukses, harus berilmu. Semuanya ada dalam ilmu. Nanti ada tambahan resep. Kalau untuk ini ditambahkan ini, untuk ini ditambahkan ini, seperti itu. Ya, kita harus tahu ilmunya. Ilmu secara global kita harus tahu. Sehingga kita bisa tahu, oh ini ibadah. Tapi karena ada
hal-hal ini akhirnya menjadi dosa. Oh, ini kebaikan. Karena ada hal-hal tersebut akhirnya menjadi keburukan. Nah, itu tahu dari mana? Dari ilmu. Sehingga kita bisa meninggalkan dan menjauhinya. Dan selain dosa syirik kepada Allah, Ustaz, yang tidak bisa diampuni selain orang itu meninggalkannya, adakah dosa besar yang kita harus benar-benar taubat, harus, atau seperti apa, Ustaz? Menurut pendapat ulama yang membagi dosa menjadi dua tadi, itu kalau dosa kecil dengan kebaikan seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, itu terhapus. Wudhu menghapus. Makanya ada hadisnya Nabi kan, kalau kita membasuh wajah, dosa yang ada di wajah itu hilang dengan air. Membasuh tangan hilang dengan air. Nah, sehingga makanya dimakruhkan mengusap wajah setelah wudhu. Lah, kalau dosa besar itu nggak bisa diampuni dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setelahnya, tapi harus bertobat. Nah, bertobat itu ya tinggalkan, jauhi, hindari, jangan niat mengulanginya lagi. Benar-benar memboikot dosa tersebut. Makanya Nabi itu memberikan waspada kepada kita khususnya 7 dosa. Istanibu sab'al mubiqat. Hindarilah 7 perkara al-mubiqat yang dapat membinasakan kamu. Nah, ini sebagian ulama mengatakan ini termasuk dosa-dosa besar. 7 ini termasuk dosa-dosa besar. Seperti menyekutukan Allah, membunuh orang, ya, kemudian memakan harta anak yatim, menuduh orang yang pernah pernah menikah itu zina, kemudian lari dari peperangan, ya, tukang sihir, ya, dan semisalnya. Nah, ini hal-hal ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita hindari. Kenapa? Itu sebagian ulama mengatakan termasuk dosa besar, ya, yang harus dihapus dengan taubat. Terakhir ini, Ustaz, dosa kecil kadang memang sulit kita hindari. Kadang kita mau hindari, selalu ada kesempatan, ada celah. Ini bagaimana, Ustaz, cara kita supaya benar-benar kita menghindari dosa kecil biar enggak terus kita lakukan itu, Ustaz? Ya, harus tertanam di dalam pikiran kita, di dalam benak kita ini hadisnya Rasulullah, ya, yang mana Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk tidak dan jangan pernah menyepelekan kemaksiatan sekecil apapun. Karena apa? Di dalam kemaksiatan terselip di dalamnya adalah murkanya Allah. Nah, itu harus ada di dalam benak kita. Oh, ini kecil. Tapi kita harus ingat, walaupun kecil, terdapat di situ murkanya Allah. Akhirnya membuat kita apa? Mulai apa? Berperang dalam jiwa kita, dalam hati kita, gejolak untuk melakukan dan tidaknya. Nah, di situ akhirnya setiap kali kita akan melakukan dosa-dosa kecil itu ada gejolak dalam jiwa, dalam hati, dalam diri kita, akhirnya membuat kita akhirnya enggan melakukannya. Walaupun itu harus terus terulang. Mungkin pertama kita masih melawan, menang, tapi terus harus seperti itu. Akhirnya nanti insya Allah bisa terhindar dari kita. Terima kasih sekali. Kesimpulan dari pembahasan macam-macam dosa ini, Ustaz. Ya, kesimpulannya adalah, wahai saudara-saudaraku yang menyaksikan video ini, jangan pernah kita meremehkan kesalahan, kemaksiatan, kejahatan, dosa yang kita lakukan. Karena dengan menyepelekan itu akan menjadi dengan menyepelekan mendatangkan murka Allah yang besar kepada kita, sehingga kita harus menghindari. Dan kesalahan yang sudah kita lakukan, hindari, jauhi, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang beruntung, bahagia dunia, barzah dan akhirat. Baik, terima kasih banyak waktunya, Ustaz, dan
Terima kasih ilmunya yang sudah disampaikan. Semoga apa yang kita dapatkan sedikit, singkat, tapi bermakna sekali. Semoga Amin. bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Dan jangan lupa selalu saksikan Kantin Habaib dan dukung terus channel Majelis Al Ibadah dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share ke sosial media kalian agar manfaat dari video ini dapat diterima banyak orang. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar semua notifikasi video dari Kantin Habaib ataupun kajian-kajian live bisa ternotifikasi di smartphone Anda. Saya Ahmad Syauqi dan juga Habib Hadi pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.